Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada video kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan laporan hasil praktik kerja lapangan calon pengembang teknologi pembelajaran pada kegiatan mahasiswa asistensi mengajar tahun 2025 di SMP Negeri 4 Singaraja. Nah, perkenalkan, nama saya Mesel Ria Panggalo dengan NIM 22110210021. Lalu, adapun topik pembahasan pada video kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengenai gambaran umum dari SMP Negeri 4 Singaraja. Lalu yang kedua yaitu proses dan hasil pelaksanaan PKL calon PTP. Dan yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi dan strategi penanganannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan gambaran umum dari SMP Negeri 4 Singaraja. Nah, SMP Negeri 4 Singaraja merupakan sekolah menengah pertama negeri yang terakreditasi A yang berlokasi di Jalan Sri Kandi, Sambangun, Singaraja dan telah beroperasi sejak tahun 1979 dengan legalitas yang lengkap. Dengan NPSN 501003111, SMP Negeri 4 Singaraja berada di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Nyoman Sudiana, SPD MPD, yang memfokuskan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Lalu, adapun terkait visi dan misi dari SMP Negeri 4 Singaraja, yaitu untuk visi, unggul dalam karakter, cerdas berprestasi, berlandaskan Trihita Karana. Kemudian, untuk misi dari SMP Negeri 4 Singaraja, yaitu terdapat 23 misi yang dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya ialah profil dari kepala sekolah dari SMP Negeri 4 Singaraja. Nah, saat ini Kepala SMP Negeri 4 Singaraja yaitu Bapak Dr. Nyoman Sudiana, SPD MPD, yang lahir di Buleleng pada tanggal 23 November pada tahun 1968 dan menapaki perjalanan pendidikan dari SD Negeri 1 Banjar Tegal hingga meraih gelar Doktor Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2024. Nah, beliau sebagai pendidik profesional berpangkat pembina utama muda, memimpin sekolah dengan visi kolaboratif, inovatif, dan berlandaskan Trihita Karana, sehingga SMP Negeri 4 Singaraja berkembang menjadi sekolah berkarakter, unggul, dan adaptif terhadap era digital. Kemudian, guru pamong mata pelajaran matematika dari kegiatan PKL calon PTP di SMP Negeri 4 Singaraja ialah Bapak Gede Ambara Putra, SPD GR. Nah, beliau selalu menciptakan suasana belajar yang interaktif dan inspiratif dengan memadukan pendekatan kontekstual serta pemanfaatan teknologi untuk mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi siswa. Dan sebagai pendidik yang komunikatif dan profesional, beliau senantiasa memberikan bimbingan yang sabar, umpan balik konstruktif, serta terus mengikuti perkembangan inovasi pembelajaran sehingga menjadi teladan bagi siswa dan rekan guru. Nah, yang selanjutnya ialah terkait proses dan hasil pelaksanaan PKL calon PTP. Nah, hasil pelaksanaan PKL calon PTP pada tahapan yang pertama yaitu tahap analisis. Nah, pada tahap analisis ini dilaksanakan beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu analisis gaya belajar peserta didik yang dilakukan melalui pemberian kuesioner. Lalu, diketahui hasil analisis menunjukkan bahwa gaya belajar siswa didominasi oleh visual, lalu diikuti auditori dan kinestetik. Sehingga pembelajaran perlu menonjolkan penggunaan media berupa gambar, video, dan presentasi interaktif. Nah, untuk mengakomodasi keberagaman tersebut, model project-based learning dan problem-based learning dipandang efektif karena memungkinkan integrasi unsur visual, auditori, dan kinestetik dalam proses pembelajaran. Lalu juga ada analisis kurikulum pada mata pelajaran informatika. Nah, analisis dilakukan dengan menganalisis
program semester, capaian pembelajaran, dan tujuan pembelajaran dari mata pelajaran informatika. Nah, adapun analisis capaian pembelajaran dalam 3 elemen, yaitu yang pertama teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, lalu yang kedua jaringan komputer dan internet atau JKI, dan yang terakhir yaitu berpikir komputasional atau BK. Lalu untuk capaian pembelajaran dari ketiga elemen tersebut dapat dilihat pada tampilan di layar. Nah, yang selanjutnya berdasarkan analisis capaian pembelajaran, maka dilanjutkan pada analisis tujuan pembelajaran informatika kelas 7 semester ganjil. Lalu adapun untuk tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan itu merupakan tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada PKL calon PTP ini. Nah, dari ketiga elemen tersebut, untuk tujuan pembelajarannya dapat dilihat pada layar. Lalu pada tahap analisis juga dilaksanakan dengan menganalisis sarana dan prasarana. Nah, secara umum ketersediaan ruang dan fasilitas sekolah sudah memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Dan terdapat sarana dan prasarana seperti ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang BK, ruang kelas, ruang OSIS, ruang pramuka, Padmasana, perpustakaan, lab TIK, lab IPA, toilet, gudang, kantin, lapangan, area parkir, internet, komputer, papan tulis, dan juga LCD proyektor. Namun demikian, untuk mendukung optimalisasi pembelajaran, terutama pada mata pelajaran informatika, perlu diperhatikan beberapa sarana pokok seperti lab TIK, komputer, internet, dan lab dan LCD proyektor. Yang pertama yaitu laboratorium TIK. Di SMP Negeri 4 Singaraja memiliki satu ruang lab TIK dalam kondisi baik. Lalu yang kedua, komputer, yaitu tersedia 75 unit komputer dengan rincian 70 unit dalam kondisi baik dan 5 unit mengalami kerusakan ringan. Dari jumlah tersebut, 6 unit ditempatkan di ruang tata usaha, sedangkan sisanya mendukung kegiatan pembelajaran di lab TIK maupun administrasi sekolah. Lalu yang ketiga yaitu internet. Nah, sekolah memiliki akses internet dengan 3 titik kecepatan 100 Mbps. Nah, kecepatan ini sudah tergolong baik untuk mendukung penelusuran informasi dan praktik pembelajaran berbasis digital. Lalu yang terakhir yaitu LCD proyektor. Nah, sekolah memiliki 14 unit LCD proyektor yang tersebar di beberapa lokasi. 4 dipasang permanen di ruang kelas, 1 di ruang kepala sekolah, 1 di ruang lab TIK, serta 8 unit LCD lepas. Nah, dari jumlah tersebut, 12 unit dalam kondisi baik dan 2 unit mengalami kerusakan ringan. Lalu yang selanjutnya yaitu tahapan desain atau perancangan. Nah, pada tahap ini dirancang suatu program kerja untuk pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu mulai dari tanggal, tujuan pembelajaran, model, aktivitas yang dikembangkan, dan perangkat pembelajaran. Nah, untuk itu dapat dilihat pada layar. Lalu untuk tahap pengembangan, yang berdasarkan tahap desain sebelumnya, yaitu mulai tanggal 29 September sampai dengan 5 Desember 2025, dikembangkan beberapa perangkat pembelajaran. Secara umum, hasil pengembangan dikategorikan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu menurut ajar sebagai yang dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang kedua ialah media PT interaktif yang menampilkan materi dari setiap pertemuannya yang dilengkapi elemen visual dan animasi sehingga membuat pembelajaran lebih menarik dan memudahkan siswa memahami materi. Adapun hasil pengembangan dari PowerPoint interaktif dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya ialah latihan soal dalam bentuk kuis. Nah, latihan soal dalam bentuk kuis ini ialah kuis interaktif yang membantu meningkatkan keterlibatan siswa dengan memberikan pengalaman belajar yang menarik, responsif, dan memotivasi. Nah, untuk hasil pengembangannya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu hasil pengembangan yang selanjutnya ialah LKPD. Nah, LKPD dirancang untuk membantu siswa dalam memahami materi melalui kegiatan belajar terstruktur dan berorientasi pada keterampilan berpikir.
Untuk hasil pengembangannya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya ialah rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian disusun untuk memberikan acuan yang jelas dan objektif dalam menilai pencapaian kompetensi siswa kelas 7 pada mata pelajaran informatika sesuai dengan modul ajar yang digunakan. Dan adapun untuk hasil pengembangannya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya ialah tahap pemanfaatan. Nah, tahap pemanfaatan merupakan tahap implementasi perangkat yang telah dikembangkan ke dalam pembelajaran di kelas. Nah, proses belajar siswa difasilitasi oleh guru dan calon PTP sesuai dengan rancangan waktu pelaksanaan. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah dimanfaatkan dengan uraian waktu pelaksanaan dapat dilihat pada layar. Baik anak-anak, selamat sore. Bagaimana sudah semua di kelas? Dia ada yang tidak sekolah hari ini? Siapa? Baik, sekarang kita lanjut ke pembelajaran mengenai materi perambahan. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu perambahan? Tidak ya? Perambahan itu adalah suatu perangkat lunak yang kalian gunakan untuk mengakses internet. Nah, yaitu awalannya, sekarang mari kita kupas secara mendalam mengenai apa itu perambahan dan apa itu internet. Baik, kalian coba klik start. Semua sudah mengakses halaman ini ya? Sudah. Katakan sudah. Sudah. Setelah kalian klik tombol start, di sana ada 4 menu tulisannya, ya. Nah, di sana ada 3 icon yang harus kalian pahami, yaitu icon home, icon back, dan icon apa? Next. Ya. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu menjelaskan untuk apa sih kalian belajar tentang perambahan ini, ya. Ada 5 tujuan pembelajaran. Coba Bintang Deva bacakan tujuan keempat. Menjelaskan pengertian perambahan dan fungsi utamanya. kembali ke TikTok adalah silakan dia back. Selain berperan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, mahasiswa PKL calon PTP juga terlibat dalam aktivitas non mengajar yang mendukung kelancaran operasional sekolah dan peningkatan mutu layanan pendidikan. Adapun kegiatan non mengajar yang dilaksanakan yaitu diuraikan pada tabel yang terlihat pada layar.
Nah, lalu tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan proses untuk meninjau keseluruhan pelaksanaan asistensi mengajar dan PKL calon PTP yang berlangsung di SMP Negeri 4 Singaraja. Yang pertama yaitu analisis. Nah, tahap analisis dilakukan dengan mengkaji hasil observasi awal bersama guru pamong untuk memastikan kebutuhan, persoalan pembelajaran, serta kondisi kelas teridentifikasi secara tepat. Lalu yang kedua yaitu desain. Nah, pada tahap desain ini, rancangan perangkat pembelajaran dan strategi pelaksanaan ditelaah serta diperbaiki melalui diskusi dengan guru pamong agar selaras dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini meliputi penyusunan media pembelajaran berupa LKPD dan instrumen penilaian yang diuji kelayakan sebelum digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keempat yaitu pemanfaatan. Nah, pada tahap pemanfaatan, perangkat yang telah dikembangkan diterapkan di kelas sambil memperoleh masukan dari guru pamong terkait efektivitas media, fasilitasi pembelajaran, dan respon siswa. Dan yang kelima yaitu sumatif. Nah, evaluasi sumatif dilakukan setelah seluruh proses pembelajaran selesai melalui penilaian hasil proyek dan LKPD untuk melihat capaian belajar serta efektivitas perangkat pembelajaran secara keseluruhan. Lalu terkait dengan kendala dan upaya untuk mengatasi dalam PKL calon PTP. Yang pertama yaitu kendala pelaksanaan. Kendala utama meliputi keterbatasan fasilitas seperti laboratorium komputer dan proyek yang tidak merata, serta variasi kemampuan siswa dalam menggunakan komputer yang mempengaruhi kelancaran kegiatan praktik. Lalu, upaya untuk mengatasi kendala. Nah, upaya yang dilakukan mencakup pengaturan ulang jadwal laboratorium, penggunaan media alternatif, pendampingan langsung kepada siswa yang membutuhkan, serta penerapan pembelajaran kooperatif agar semua peserta didik dapat mencapai tujuan belajar secara merata. Adapun kesimpulan dari laporan hasil PKL calon PTP pada kegiatan asistensi mengajar di SMP Negeri 4 Singaraja yaitu ada 3 poin. Yang pertama, SMP Negeri 4 Singaraja sebagai sekolah berakreditasi A dengan kultur positif dan tenaga pendidik profesional memberikan lingkungan yang mendukung terlaksananya kegiatan PKL calon PTP. Lalu yang kedua, pelaksanaan asistensi mengajar dan PKL calon PTP berlangsung sistematis melalui tahapan analisis hingga implementasi dengan fokus pada perangkat pembelajaran informatika berbasis PCBL dan PBL yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi formatif dan sumatif menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap peningkatan proses dan hasil belajar informatika, meskipun optimalisasi fasilitas TK dan pendampingan lanjutan masih diperlukan. Nah, berikut ialah tampilan dari dokumentasi selama kegiatan PKL calon PTP mulai dari kegiatan mengajar, pengembangan perangkat, dan kegiatan non-mengajar. Sekian laporan dari hasil PKL calon PTP pada kegiatan asistensi mengajar tahun 2025 di SMP Negeri 4 Singaraja. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.